Mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Pesanggrahan Keramat. Naskah karya Niki Kosasih dengan sutradara Indra Mahendra. Pada babak terdahulu diceritakan kehadiran Brahma di desa Gadung mulai menarik perhatian, terutama gadis-gadis desa tersebut terpikat kepada penampilan Brahma yang memang menarik. Brahma sendiri bukannya tidak tahu kalau dirinya mulai menarik perhatian gadis-gadis itu, tapi dia bersikap menunggu sebab punya rencana tersendiri yang berkaitan dengan lamaran Ki Demang Birot terhadap Murni, gadis anak Pak Baruna, seorang petani kaya. Bu, Murni, sudah beres? Beres apanya? Itu, makan siang untuk Abah di sawah. Oh, ini sudah beres, tinggal bawa saja. Biar, saya saja yang membawanya ke sawah. Oh, tumben. Biasanya kau paling tidak mau kalau disuruh mengantarkan makanan untuk abahmu di sawah. Tapi hari ini kok di rumah males, bengong saja, tidak ada kerjaan. Kemarin aku lihat kau sedang membuat anyaman tikar bersama dengan si Jila temanmu. Tikar kecil, 1 hari selesai. Iya, buat lagi yang besar. Nanti saja, mencari bahannya dulu. Bahan yang kemarin serat pandan sudah habis. Ya, baiklah. Emak sih senang saja kalau kau mau mengantarkan makanan untuk Abah di sawah. Sebab dengan begitu, emak bisa mengerjakan pekerjaan lainnya di dapur ya. Iya, Mak. Nah, bawalah. Hati-hati, pelan-pelan saja, tidak usah tergesa-gesa. Sebab belum tengah hari benar. Iya, Mak. Pakai topi caping, sebab aku lihat hari ini panas. Nanti kok kepanasan terus kepalamu, bisa pusing. Tidak usah pakai caping. Kenapa? Malu? Bukan malu, tapi saya kena panas matahari tidak apa kok. Kalau ke sungai mencuci pakaian juga kepanasan dan tidak apa-apa. Sudah, terserah kamu lah. Saya berangkat, Mak. Iya. Wah, kau mencangkul cepat sekali, Satria. Ayunan cangkulmu cepat dan keras. Tenagamu sangat kuat. Bapak juga ketika masih muda pasti sama dengan saya. Mencangkul di sawah bisa cepat dan kuat. Memang, Satria. Kalau aku sedang memandangmu, aku suka teringat ketika aku masih muda, kuat dan tangkas. Iya, Pak. Tapi aku tidak tampan seperti kau. Kulit tubuhku coklat, tidak seperti kau, putih bersih, dan wajahku jelek. Bapak bohong. Bohong? Bapak ganteng kok. Pasti waktu mudanya Bapak tampan. Dan juga pasti jadi rebutan gadis-gadis. Nah, itu ibu datang. Iya, makan. Masak apa hari ini, Bu? Lompong. Tumben nih. Satria ingin sayur lompong. Kau suka sayur lompong, Satria? Suka sekali, Pak. Itu merupakan makanan kegemaran saya. Aku juga suka. Kau siapa saja suka. Nah, ini pepes mujair. Oh, pepes mujair dan sayur lompong. Ayo, makanlah. Ayo. Iya, Bu. Oh, minum. Makanya kalau makan itu pelan-pelan, jadinya keselak. Tadi aku lihat kalian berdua mencangkul sambil tertawa-tawa. Ada yang lucu? Bapak menceritakan masa lalu, Bu. Masa lalu? Kata saya, Bapak dulu waktu masih muda pasti ganteng.
dan jadi rebutan gadis-gadis. Wah, bagaimana tuh Pak? Ibu kok malah mencibir? Waktu aku masih muda, aku sering mendapat kiriman dari gadis-gadis. Macam-macam, ada makanan atau barang lainnya. Jangan percaya, Satria. Yang paling sering, ibu ini, Satria. Apa kau bilang? Ibu ini paling sering lewat ke depan rumahku. Ada saja alasannya. Mau ke sungai lah mencuci pakaian atau mencuci beras. Mau ke pasar lah belanja. Padahal kalau mau ke sungai atau ke pasar ataupun mau ke sawah, dari rumahnya ada jalan yang lebih dekat. Tapi dia memilih jalan yang melewati rumahku. Itu hanya karena ingin melihat aku. Bapak ini justru sebaliknya, Satria. Bapakmu ini yang dulu mengejar-ngejar aku. Kalau aku ke sungai, ke sawah atau ke pasar, diikuti terus. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu merupakan bintang di desa ini. Bapak bintang Jaka dan Ibu kembang desa Gadung. Sebab Ibu tampak cantik, sisa-sisa garis kecantikan di wajah Ibu masih nampak dengan jelas. Jadi waktu Ibu masih gadis dulu, pasti Ibu seorang gadis yang cantik. Jangan dipuji, Satria. Tuman. Kalau tidak begitu, nanti saya tidak diberi makan, Pak. Itu kan si Murni ya, Bu ya? Iya. Murni berjalan sendirian di pematang sawah. Mau kemana dia? Menggendong bakul dan menjinjing kendi. Pasti mau mengantar makanan untuk bapaknya. Dia pasti akan lewat di muka kita. Sebab jalan yang menuju ke sawah Pak Barun satu-satunya mesti meniti pematang yang melewat sawah kita. Ya. Murni, mau kemana? Mau ke Abah. Mampir. Terima kasih. Cantik ya. Ya, dialah kembang desa Gadung. Kasihan kalau gadis cantik begitu jadi mangsa buaya darat di Demang Wirot si tua Bangka. Iya. Tapi barusan agak lain ya. Maksudmu? Biasanya kalau ketemu dengan aku biasa saja, malah suka bergurau. Tapi tadi kok kelihatan gugup dan menunduk terus seperti malu. Soalnya di ini ada perjaka. Iya, ada kau Satria. Jadinya si Murni tersipu-sipu, malu. Masa malu pada saya? Kenal juga tidak. Justru yang belum kenal itu malu dan gugup, ya kan? Waduh, rupanya Bapak ini pengalaman. Tumben ya, Murni yang mengantarkan makanan untuk bapaknya. Biasanya kan ibunya. Murni tidak pernah merambah sawah. Mungkin ibunya sakit atau sibuk mengerjakan pekerjaan lainnya. Sedangkan di rumah tidak ada orang lain lagi. Jadi terpaksa Murni yang mengantar makanan ke sawah untuk bapaknya. Iya, mungkin juga begitu. Tapi mungkin juga tidak. Maksudmu? Murni mau mengantarkan makanan untuk bapaknya sebab ingin melihat Satria. Bapak ini ada-ada saja. Coba saja tadi itu. Sekilas aku melihat Murni sambil menunduk, melirik kepada kamu. Meskipun sekilas, tapi cukup untuk menunjukkan kesan bahwa dia punya perhatian kepada kamu, Satria. Bapak ini pintar mereka-reka. Kalau belum dilamar oleh Ki Demang Wirot, aku yang akan melamar si Murni. Murni? Iya, Murni kita lamar untuk Satria. Jangan ngawur, Pak. Tapi benar, Satria. Pantasnya Murni itu kawin dengan kau. Kau tampan, Murni cantik, serasi sekali. Aduh, Bapak dan Ibu semakin ngelantur saja. Ayo kita teruskan pekerjaan menyangkul. Iya, tidak baik mengurusi anak orang. Biarlah urusan Murni terserah Bapak dan Ibunya. Aku pulang ya, Pak ya.
Kamu sendiri mengajak kami ke sini, ke kebun jagung ini. Aku mengajak kalian ke sini supaya aku ada teman memetik cabai dan terung. Bapakmu agak kurang beres, Murni. Bapakku kurang beres? Bertanam cabai dan terung di kebun jagung. Jadinya kebun ini penuh sesak, sumpek. Kalau cuma ditanami jagung, hasilnya hanya jagung. Tapi, kalau ditanami tanaman lainnya seperti tanaman sayur mayur, hasilnya jadi banyak. Selain jagung, ada cabai, ada terung, ada kenikir, dan lainnya. Harusnya dibagi dua. Dibagi dua? Iya, kebun ini dibagi dua. Separuh ditanam jagung, separuhnya lagi ditanami sayur mayur. Begitu juga bisa. Tapi biarlah, itu kan urusan bapakku. Tapi sebenarnya kau bohong. Bohong? Kau mengajak kami ke sini sebenarnya bukan untuk memetik cabai dan terung, tapi mencegat si pemuda yang tinggal di rumah Pak Marsan itu. Tidak. Alah, pura-pura. Kamu itu jarang keluar rumah. Paling kalau ke sungai atau ke pasar, ke sawah atau ke kebun. Kau tidak pernah. Lagi pula ini hari sudah hampir senja. Orang-orang sebentar lagi pada pulang dari sawah, termasuk Pak Marsan. Dan tentunya si pemuda itu. Tidak ah. Ih, malu kucing. Tuh, itu dia orangnya. Mana? Nah, benar tidak? Padahal tidak ada. Awas kau. Aduh, kamu kalau nyobik keras banget sih ah. Mana? Ah, iya benar. Tuh Pak Marsan muncul di belokan jalan. Dan di belakangnya berjalan si pemuda itu. Kita turun ke jalanan. Ayo. Jangan. Kenapa? Malu? Mencegat laki-laki kan malu. Kita tidak mencegat mereka. Lalu? Kita pura-pura sedang bermain-main di tepi jalanan desa. Kalau mereka lewat, biarkan saja. Kalau menyapa kita jawab. Beres kan? Kalau tidak mau ikut di sini, di sana saja sendirian. Ayo teman-teman, turun ke jalanan. Aku ikut. Ayo, kejar. Satria. Iya, Pak. Lihat di sana itu, gadis-gadis sedang berkelompok di tepi jalanan. Oh, mereka sedang mengerumuni tukang penjual dawet, Pak. Tidak biasanya mereka rame-rame menggerubungi penjual dawet seperti itu. Tuh, malah dawetnya sudah habis dan anak-anak itu tidak minum dawet. Wah, mereka hanya bergurau menggoda penjual dawet. Iya. Pulang Pak Marsan. Pulang Pak Marsan. Waduh, ramai sekali ini. Ada kenduri apa nih? Sedang mengeroyok penjual dawet, Pak. Bukan dawetnya, penjualnya kami keroyok. Benar, Jang? Ini udah habis, Jang, benar? Iya, Pak Marsan. Dawet saya sudah habis. Saya mau pulang. Ditahan oleh pasukan kucing. Kami dikatakan pasukan kucing. Ini. Sudah. Dilepaskan si Ujang penjual dawet itu. Kasihan, istrinya nunggu di rumah. Ujang, kamu sudah kawin? Kawin sih sudah. Nikah yang belum. Halo, ampun. Jadi istri tukang dawet enak. Tiap hari kenyang makan dawet. Ayo. Siapa yang mau jadi istrinya si Ujang? Ayo. Murni.
bermain dengan Murni. Mau banget. Sudah. Sudah sore. Ayo anak-anak, saya mau pulang ya. Pak Marsan, Pak Marsan mau bikin pagar ya? Pagar? Itu membawa kayu banyak. Oh, itu bukan untuk pagar, tapi untuk tebeng kandang kambing. Oh, aduh, kasihan. Berat ya Pak ya? Berat? Kayu dadap kan berat. Dipikul begitu, pasti berat. Oh, saya tidak mikul apa-apa. Yang memikul kayu dadap ini Satria. Satria ini. Oh, rupanya tadi kalian bertanya kepadaku, padahal ditujukan kepada Satria. Kenapa tidak sejak tadi kalian bertanya langsung kepadanya? Malu. Biasa Pak Marsan. Anak-anak perawan kalau ada maksud tidak mau terus terang, pura-pura menggoda Pak Marsan. Iya. Padahal tujuannya ke situ. Siapa? Itu Satria. Iya, Satria. Nah, kalian sudah tahu nama keponakanku ini? Oh, keponakan Pak Marsan. Tidak sangka ya, Pak Marsan punya keponakan yang apa ya? Yang apa? Tuh, betul tidak kata saya Pak Marsan? Tidak mau terus terang. Sudah, begini saja. Siapa yang jadi istrinya keponakan Pak Marsan itu? Murni. Kamu terus? Aduh, keras banget kalau nyubit. Den, kenapa diam saja, Den? Jangan panggil Den. Saya kan bukan kaum bangsawan. Suaranya enak. Merdu ya? Suaranya. Nah, dari tadi kok diam saja? Begitu buka suara, nyaman. Murni juga diam terus. Ayo bicara. Tadi sudah kok. 2 kali saya bicara. Nah, Satria, gadis-gadis mumpung sedang ngumpul. Silakan pilih. Begini, saya ini sudah punya istri. Istri saya 2. Istrinya 2. Iya, betul. Iya. Bergurau terus. Ayo anak-anak, sudah sore, pulang. Ayo Satria, kita pulang. Iya Pak. Yuk. Mungkin karena desa Gadung itu desa yang subur dan kehidupan penduduknya makmur, maka rata-rata memiliki watak yang periang. Begitu pula gadis-gadisnya, lincah dan periang. Brahma merasa senang melihat keriangan seperti itu dan tersenyum-senyum menyaksikan senda gurau mereka yang bebas dan lepas. Berbeda sekali dengan perilaku gadis-gadis di Madangkara yang kuat tradisi yang mengakar bahwa kurang baik kalau gadis terlalu berani bicara ceplas-ceplos tanpa batas. Selanjutnya, mereka pulang ke rumahnya masing-masing, maka senda gurau di jalan simpang desa itu pun kembali sunyi. Di jalanan simpang, gadis-gadis rame. Rame? Ada tontonan apa, Pak? Tidak ada tontonan apa-apa. Mereka cuma berkelompok, bersenda gurau, begitu. Ada apa bersenda gurau di situ? Pura-pura jajan dawet. Padahal aku tahu mereka ingin melihat Satria. Melihat Satria? Mungkin ingin tahu namanya, melihat orangnya dari dekat, atau berkenalan, dan sebagainya. Lalu? Biasanya paling enak minum dawet itu kalau tengah hari, di kala panas.
Tapi tadi itu hari sudah menjelang senja, jadi nampak sekali bahwa mereka sudah tahu kalau senja hari petani-petani pulang dari sawah, termasuk aku dan Satria. Rupanya gadis-gadis itu benar-benar terpikat oleh Satria. Murni juga ada di situ. Oh, Murni ada di antara kelompok gadis-gadis itu, Pak? Ya, rupanya setelah tadi siang mengantarkan makanan kepada bapaknya di sawah, terus bermain-main dengan teman-temannya dan ikut rame-rame pergi ke simpang jalan. Iya. Tapi dia lebih banyak diem. Yang banyak bicara teman-temannya saja, terutama Jilah, anaknya Pak Bontot. Dia si pantas paling centil. Tapi Satria juga diam saja, hanya senyum-senyum. Iya, gitu. Tentu saja dia malu, Pak. Iya. Meskipun Satria bukan sanak kadang, tapi kita bangga juga, sebab penampilannya baik sekali. Tapi mudah-mudahan tidak keterlanjuran. Keterlanjuran? Iya. Maksudmu bagaimana? Kalau sampai Murni benar-benar terpikat oleh Satria, dan juga Satria terpikat oleh Murni, kemudian mereka berdua mengadakan hubungan cinta, bisa bahaya. Kidemang Wirot bisa murka, Satria bisa dibuat celaka, bahkan kita pun bisa terlibat, Pak. Kita berikan pengertian kepada Satria agar dia tidak melakukan pendekatan kepada Murni. Istilah kasarnya, jangan main cinta dengan Murni. Iya, sebenarnya Satria sendiri sudah tahu bahwa Murni sudah dilamar orang. Sebab kita juga sudah menceritakan keadaan Murni pada dia. Pasti Satria mengerti, sebab aku lihat dia pemuda yang cerdas. Mau kemana, Pak? Malam-malam begini? Mau ke rumah Pak Sohor. Pak Sohor guru silat? Iya. Mau apa? Sudah tua begitu belajar silat. Bukan aku, Satria. Oh, iya. Kita kan sudah mendengar penuturan Satria mengapa dia mengembara. Sebab akan mencari seorang guru silat, karena dia akan melamar pekerjaan sebagai prajurit karaton. Iya. Nah, daripada dia berkeliaran kemana-mana, kan lebih baik di sini. Iya, benar. Pak. Nah, ke Satria, Pak. Sudah siap? Satria? Siap, Nak. Sudah. Kami berangkat ya, Bu ya. Iya. Saya pergi dulu, Bu. Iya, Satria. Rumah Pak Sohor yang pekarangannya sangat luas. Wah, muridnya banyak ya. Pak Sohor memang cukup terkenal, sehingga selain warga desa ini, juga dari desa-desa lain, anak-anak muda banyak yang datang ke sini. Iya. Sampurasun. Pak Sohor ada? Pak Sohor ada? Ada. Saja, terima kasih. Sampurasun. Rampes. Wah, Pak Marsan, tumben. Ada apa ini? Keponakan saya mau belajar silat katanya. Oh, boleh. Siapa namamu? Satria. Oh, bagus sekali namamu. Murid-muridku sudah kumpul. Mari kita turun ke halaman. Iya. Murid-murid, mulai latihan. Obek, sini. Bakti, Guru. Ini ada murid baru. Kau latih. Ya, di sebelah sana saja, di samping rumah. Sebab di sini untuk latihan murid-murid yang sudah lama. Bakti, Guru. Berikan pelajaran awal. Bakti. Satria. Bakti, Guru. Si Obik ini muridku yang paling lama. Dia sudah mencapai tingkat atas. Kalau ada murid baru, dia dulu yang melatihnya. Setelah dianggap cukup maju, baru aku sendiri yang melatih. Baik, Guru. Boleh dikatakan Obik ini wakil aku. Bakti, Guru.
Kau harus patuh terhadap semua perintahnya, seperti kau patuh kepadaku. Bakti, Guru. Mulai. Bakti, Guru. Nah, kita berlatih di sini di pekarangan samping. Bakti. Siapa namamu? Satria. Sembarangan saja bikin nama. Memangnya gampang untuk jadi seorang satria? Saya juga tidak mengerti mengapa bapak saya memberi nama Satria kepada saya. Bapak kamu ingin kau jadi satria barangkali? Ya, mungkin. Itulah makanya kau belajar silat, supaya kau bisa jadi seorang satria. Iya, saya belajar silat datang ke sini karena ingin jadi jago. Memangnya gampang jadi jago? Wah, saya tidak tahu. Sebab saya belum pernah belajar silat. Pernah berkelahi tidak? Pernah. Di mana? Di kampung saya. Berapa kali? 2 kali. Yang pertama? Waktu kecil, berumur 10 tahun. Itu mah tidak usah diceritakan. Bakti. Yang kedua? Belum lama. Kira-kira 3 bulan yang lalu. Perkaranya karena apa? Rebutan air di sawah, sebab sedang musim kering. Menang? Kalah. Pakai apa? Golok? Pisau? Atau senjata apa? Tidak pakai apa-apa. Hanya pakai tangan saja. Dan kau roboh? Pingsan? Tidak. Lalu kau kalah tandanya apa? Saya menangis meraung-raung minta ampun. Saya mengaku kalah, sebab muka saya sudah babak belur. Kau memang pantas menangis, sebab wajahmu seperti perempuan. Laki-laki itu tidak boleh menangis. Kalau berkelahi, biar kita kalah, muka kita babak belur, jangan menangis. Laki-laki pantang mengeluarkan air mata. Menangis hanya untuk perempuan. Tapi saya pernah melihat laki-laki menangis. Siapa? Pak Gowor tetangga saya pernah menangis ketika istrinya meninggal. Itu laki-laki cengeng namanya. Iya. Ayo latihan. Bakti. Sudah pernah belajar silat belum? Sudah. Di mana? Siapa gurumu? Di kampung saya. Tapi bukan guru, cuma teman. Teman main tapi dia bisa silat. Berapa jurus kau belajar dari dia? Baru belajar kuda-kuda saja. Coba, bagaimana kuda-kudanya? Begini. Itu kuda-kuda apaan, Satria? Seperti kambing sedang kencing. Aduh. Kenapa aku ditendang sampai terlentang di tanah? Kalau kuda-kuda kau betul ditendang seperti tadi, kau tidak akan jatuh, Satria. Jadi saya salah. Temanmu itu mengajarkan tidak beres. Kuda-kuda yang kau peragakan tadi itu jelas sama sekali salah itu. Makanya kalau belajar silat jangan kepada sembarangan orang, tapi harus belajar kepada seorang guru yang benar-benar jago, seperti guru kita, Pak Sohor ini. Makanya saya datang ke sini karena mendengar nama Pak Sohor yang memang tersohor jago silat. Mulai. Bakti. Buka lebar-lebar kedua kakimu. Kaki kanan maju, kaki kiri tarik ke belakang, dan turunkan badanmu. Bakti. Badanmu agak condong ke depan. Iya. Begini. Nah, begitu. Ya. Aduh, kenapa saya ditendang lagi? Sekarang kau tidak jatuh kan? Iya. Kenapa kau di sepak tidak jatuh? Sebab kuda-kudamu itu benar. Kau hanya oleng saja, badanmu limbung, tapi tidak jatuh. Iya. Tapi kan sakit. Disepak-sepak terus, kaki saya jadi bengkak. Itu belum seberapa. Nanti bisa lebih dari itu. Kau harus sering dipukul, disepak, dan ditendang, supaya kalau berkelahi sungguhan dengan musuh tidak akan sakit, Satria. Iya. Kaki dan tanganmu itu harus diminyaki, Satria. Minyak? Ya, di sini ada minyak khusus untuk membalur kaki dan tangan. Tiap pagi, begitu bangun tidur, sebelum apa-apa, tangan dan kaki harus dibalur dengan minyak itu. Lama-lama tangan dan kakimu itu akan jadi kuat. Tidak akan sakit kalau beradu dengan tangan orang lain. Oh, iya. Ayo berlatih. Bakti. Badanmu agak condong ke depan. Ya. Lucu juga tadi itu. Si Obik wakil Pak Sohor, guru silat itu, lagaknya kayak pendekar saja. Mengajari aku kuda-kuda, menyepak, dan menendang kakiku.
Padahal aku pura-pura roboh dan merintih kesakitan. Ya, biarlah. Yang penting masalah Murni dan Ki Demang Wirot dapat aku selesaikan. Satria. Ya, Bu. Sini. Ya. Wah, wedang jahe. Sedap benar ini. Habis latihan silat, perlu minum wedang jahe supaya badanmu bertambah kuat. Loh, kok Bapak tidak ikut latihan silat, ikut-ikutan minum wedang jahe? Biasa, bapakmu ini latah. Melihat aku membuat wedang jahe untukmu, dia minta dibuatkan juga. Oh, aku juga latihan silat. Tadi di dapur dengan ibu. Oh. Bagaimana, sakit? Wah, bukan sakit lagi, Pak. Kaki saya rasanya remuk, habis disepak-sepak. Latihan silat memang begitu. Tapi lama-lama kan tidak akan merasa sakit lagi. Iya, Pak. Biasanya dikasih minyak untuk balur. Ada, Pak. Itu saya simpan di kamar saya. Ya, minyak balur itu khasiatnya bagus sekali. Ya, bisa ngobati sekaligus menambah kekuatan. Iya, Pak. Nah, kalau latihan silat, tangan dan kaki menjadi biru-biru dan bengkak. Betul, Pak. Berkali-kali saya harus menangkis pukulan. Tangan saya sampai biru dan bengkak. Dan rasanya sakit sekali. Juga kaki begitu, Pak. Disepak-sepak keras sekali. Nah, tangan dan kaki yang bengkak itu kalau dibalur dengan minyak balur, rasa sakitnya akan berkurang dan lama-lama akan kuat. Sehingga kalau latihan lagi tidak akan merasa sakit. Iya, Pak. Nah, sekarang tidurlah. Sebab tentu kau letih sekali. Tadi siang di sawah mencangkul dan malamnya latihan silat, ya. Iya, Pak. Brahma tertawa sendiri kalau mengingat latihan pertamanya di perguruan silat Pak Sohor. Dirinya yang sudah mencapai tingkat tertinggi dari segala jenis ilmu kadijayaan menjadi gembira. Rasa senangnya muncul sebab dengan mempelajari ilmu silat tingkat awal, dengan mempelajari kuda-kuda dan jurus pemula, ingatannya kembali ke masa lalu di mana waktu pertama kali digembleng oleh kakek Astagina puluhan tahun yang silam di Goa Pantai Selatan. Begitu ingatannya tersentuh ke Goa Pantai Selatan, maka terbayanglah semua peristiwa kejadian yang menimpa nasib Goa Keramat tersebut. 1001 pertanyaan berkecamuk di dalam benaknya, namun semuanya belum mendapat jawab. Bahkan karenanya Brahma harus meninggalkan Madangkara demi untuk mencari si Durjana pembuat malapetaka. Terdamparnya Brahma di desa Gadung pun sebenarnya dalam rangkaian usahanya dalam mencari para durjana tersebut, terutama tentang Kijara dan Lugina yang masih gelap. Tapi Brahma adalah seorang pendekar yang harus bisa memisahkan mana yang urusan pribadi dan yang mana urusan kepentingan orang banyak. Begitu pula mana yang harus didahulukan dan mana yang harus ditunda dulu untuk sementara. Maka pilihannya jatuh kepada masalah murni, sebab masalah murni adalah merupakan penindasan dari manusia terhadap manusia, kesewenang-wenangan si kuat terhadap si lemah. Maka Brahma memutuskan akan membereskan dulu masalah murni, baru menyusul masalah kepentingan pribadinya, yaitu mencari Durjana pembuat malapetaka di Goa Pantai Selatan. Pada babak terdahulu diceritakan, Brahma mulai mengikuti latihan silat di perguruan silat pimpinan Pak Sohor, seorang guru silat yang terkenal di desa Gadung. Artinya, mulai malam itu, dengan resmi, Brahma menjadi murid Pak Sohor. Di dalam hati, Brahma tertawa. Berpuluh-puluh tahun, Brahma tidak pernah berguru kepada siapapun, kecuali kepada guru tunggalnya, yaitu kakek Astagina. Pelajaran pertama yang diterimanya ialah bagaimana melakukan sikap kuda-kuda yang benar. Maka,
Terbayanglah kenangannya ke masa silam ketika masih remaja dan baru belajar silat. Membayangkan hal tersebut, timbul kegembiraannya sebab seakan-akan mengulang kembali masa silamnya ketika masih kanak-kanak. Wah, tikar baru, Bu, ya? Iya, tikar kita dua-duanya sudah rusak. Maklum sudah lama. Jadi tadi siang aku ke rumah Murni beli tikar. Tikar ini rapi dan elok, seelok pembuatnya. Iya. Yang membuat tikar ini Murni? Benar, Satria. Anak itu memang rajin. Meskipun hidupnya tidak kekurangan, tapi dia tidak malas. Tikar buatan Murni di desa ini terkenal dan banyak pembelinya sebab kuat dan bagus. Dan dia tidak menghargakan, sebab membuat tikar bukan tujuannya mencari uang, hanya sekedar kesenangan. Jadi dibeli berapa saja dikasih, bahkan sering diberikan begitu saja, Satria. Saya bisa membuat tikar yang lebih bagus dari tikar ini. Ah, jangan bergurau, Satria. Tikar pandan buatan Madangkara terkenal, Pak. Sampai dijual keluar kerajaan. Dan pembuatannya di Kampung Jamparing. Sebab penduduk Kampung Jamparing, penghasilannya selain bertani adalah pembuat tikar. Nah, termasuk saya. Saya kan penduduk Kampung Jamparing. Coba besok kau buat. Ibu ingin tahu. Di mana di sini yang banyak pohon pandannya, Bu? Tidak usah mencari kebun pandan. Di rumah Mang Juhdi banyak. Apakah Pak Juhdi itu pengrajin tikar juga, Bu? Iya, dia memang penghidupannya sebagai pengrajin barang anyaman, tikar, kantong, topi, dan banyak lagi, Nak. Wah, saingan Murni kalau begitu. Ya tidak juga, sebab tikar buatan Mang Juhdi bermacam-macam ukuran dan bentuk. Kalau tikar buatan Murni memang kuat dan bagus, tapi ukuran dan bentuknya tetap begitu. Juga membuatnya lama. Maklum hanya sebagai kesenangan, sekedar mengisi waktu yang luang. Kalau begitu, besok saya akan ke Mang Juhdi beli pandan untuk bahan pembuat tikar, Bu. Wah, rupanya kau tidak main-main, Satria. Banyak juga kau membeli daun pandan kering. Iya, Pak. Pandan yang sudah dikeringkan di rumah Mang Juhdi banyak sekali, sehingga saya tidak khawatir kehabisan bahan baku. Melihat caranya kau memilih daun-daun pandan yang kering itu dan menyusunnya sebagai awal dari membuat anyaman, nampaknya kau memang sudah biasa membuat tikar. Membuat tikar? Semua orang bisa, Pak. Tapi membuat tikar yang bermutu tinggi, tidak semua orang bisa. Nah, Bapak lihat nanti hasil. Brahma tidak mengada-ngada. Dia memang bisa membuat tikar, sebab di Madangkara sering menyamar sebagai seorang pengrajin yang akan mempelajari pembuatan tikar, mendatangi seorang ahli pembuat tikar. Tujuannya tidak lain ingin mengetahui kehidupan para pengrajin yang ada di wilayah Madangkara. Rama mengerjakan pembuatan tikar itu tiap hari sepulang dari sawah atau pada waktu senggang lainnya. Dan setelah 3 hari, tikar itu pun selesai. Tuh, bagus sekali ini tikar. Coraknya, warnanya sungguh elok. Nah, percaya tidak kalau saya bisa membuat tikar yang bagus? Benar-benar bagus, Satria. Lebih bagus dari buatan Murni. Bukan hanya bagus, Bu, bermutu tinggi. Iya, benar. Buat lagi, Satria. Buat yang banyak ya. Nafsu benar. Membuat tikar yang bagus dan bermutu tinggi kan tidak gampang, Bu. Capek. Tidak begitu capek, Pak. Sebab saya mengerjakannya tidak ngotot. Kapan saja kalau ada waktu luang. Ya. Asal tidak mengganggu pekerjaanmu di sawah dan latihan silatmu di Pak Sohor saja, ya? Iya, Pak.
Gila, tanganmu keras banget seperti besi. Berkat dibalur tiap hari oleh minyak balur buatan Pak Sohor, maka tangan dan kakiku keras seperti besi. Gila, kemajuanmu pesat sekali, Satria. Baru belajar 5 hari sudah menguasai 30 jurus awal. Oh ya? Murid baru biasanya 5 hari paling maju hanya sampai jurus ke-10. Tapi kok bisa sampai jurus 30? Otakmu sangat cerdas. Kau berbakat besar, Satria. Ayo kita menghadap Pak Guru. Iya. Bakti, Guru. Ada apa, Obik? Saya akan menyerahkan Satria kepada Guru. Memangnya kenapa? Tahap awal telah saya berikan semuanya, Guru. Sehingga tugas saya melatih Satria sudah selesai. Maka selanjutnya saya serahkan kepada Guru. Kau gila. 5 hari kau bilang sudah selesai. Bagaimana caranya kau mengajari dia? Hanya dalam waktu 5 hari sudah selesai 30 jurus. Saya sendiri tidak mengerti, Guru. Mengapa Satria begitu cepat? Ke-30 jurus awal dapat dikuasainya dengan sempurna. Benar-benar sempurna, Guru. Kau berani bertanggung jawab? Oh, berani, Guru. Kalau ternyata anak muda itu tidak betul, berarti kau yang tidak benar cara mengajarnya. Dan kau harus dipecat. Bakti, Guru. Satria. Bakti, Guru. Kau berdiri di sana di tengah-tengah pekarangan. Bakti, Guru. Jumanta. Bakti, Guru. Serang dia. Bakti, Guru. Ya! Gila, si Jumanta terlempar ke atas, lalu jatuh berdebum ke tanah sampai tergeletak begitu. Bukan main. Apa aku tidak sedang bermimpi? Dia bisa menggabungkan jurus 1 sampai 5 dengan sempurna dan dilakukan secepat kilat. Padahal si Jumanta menyerang dengan kecepatan kilat dan penuh tenaga. Tapi Satria bergerak lebih cepat lagi. Jurus melipat, menyodok, membanting, melontar dan menendang dilakukannya sekaligus, membuat si Jumanta terkapar di tanah. Murid-murid, si Jumanta gotong, baringkan di bale-bale. Bakti, Guru. Kalian berlima maju. Bakti. Kalian menyerang Satria satu persatu dalam serangan beruntun. Bakti. Luar biasa. 5 orang yang berturut-turut menyerang Satria adalah murid-murid kelas atas. Tapi dengan mudah semuanya dibuat tidak berdaya. Semuanya terkapar di tanah. Hebat, benar-benar hebat si Satria. Obik, kau berhasil gemilang. Hanya dalam tempo 5 hari kau sudah bisa melahirkan seorang pesilat yang tangguh. Saya rasa bukan saya yang pandai, Guru, tapi Satria sendiri yang sangat berbakat. Otaknya sangat cerdas. Saya hanya mengajari dia sebagaimana yang dulu-dulu, tidak dibeda-bedakan sama sekali. Seperti Guru lihat sendiri, semua jurus yang dipergunakannya, semua jurus dari saya yang diterimanya selama ini. Tapi dia berhasil menggabungkan semua jurus-jurus itu dengan sempurna, Guru. Itulah kelebihan dia. Satria, kesini. Bakti, Guru. Kau berhasil menguasai semua jurus yang diajarkan oleh Obik kepadamu. Dan memang semua murid-muridku seperti kau diharuskan belajar menggabungkan jurus-jurus tersebut. Tapi kau cepat sekali dan berhasil dengan sempurna. Maka dari itu, lulus dengan baik. Dan untuk selanjutnya, aku sendiri yang akan melatihmu. Bakti, Guru. Selamat, Satria. Kau dipuji oleh Guru dan beliau sangat puas melihat kehebatanmu. Juga sangat bangga mendapat murid yang berbakat besar seperti kau. Terima kasih, Obik. Tapi itu semua sebenarnya berkat jasamu. Jasaku? Iya, kau mengajari aku dengan rajin, terperinci dan jelas, sehingga aku dengan mudah bisa menangkap semua pelajaranmu. Tapi kalau tidak memiliki bakat dan otak yang cerdas seperti kau, tidak mungkin hanya dalam tempo 5 hari bisa dengan sempurna. Sebab selama ini tidak pernah ada yang seperti kau, Satria. Rata-rata 3 bulan baru bisa. Setelah aku latih selama 3 bulan, barulah diserahkan kepada Pak Sohor. Dan selanjutnya dia yang melatih. Iya. Hari ini agak mendung, tapi tidak apalah. Aku jemur juga kayu-kayu bakar ini. Siapa tahu nanti siang panas. Bu Marsan. Kau Jilah.
Mendung begini jemur kayu bakar. Siapa tahu siangan sedikit ada panas. Iya. Mau kemana? Rumah Murni. Kebetulan. Jila, kesini sebentar. Ada apa, Bu Marsan? Aku punya sesuatu yang bagus. Apa itu? Yuk, kita masuk ke dalam rumah. Iya. Aduh, ini tikar bagus sekali. Bagus mana dengan buatan Murni? Oh, jauh. Tikar ini mutunya tinggi dan jaraknya lain sekali. Buatan mana sih ini, Bu Marsan? Buatan Satria. Buatan Satria? Satria keponakanku itu. Ya, saya tahu sebab kemarin sudah ketemu di simpang jalan desa. Tapi, apakah benar dia bisa membuat tikar sebagus ini? Kalau tidak percaya, tanyakan sendiri sama orangnya. Sekarang ada, Bu? Masih di sawah. Sekarang saya akan ke rumah Murni. Pasti dia akan terpesona melihat tikar ini, Bu. Iya. Sekarang kau dapat saingan, Murni. Saingan apa? Membuat tikar. Ya biar saja toh. Saya kan bukan penjual tikar. Cuma sekedar kesenangan pribadi. Kalau sainganmu itu orang lain, mungkin bagi kita tidak jadi soal. Tapi karena orang yang selama ini suka kita gunjingkan, jadi agak istimewa. Memangnya siapa? Satria. Satria? Iya. Ternyata dia pintar membuat tikar. Dan buatannya bagus sekali. Biar saja. Mungkin dia mencari tambahan penghasilan untuk meringankan beban pamannya, Pak Marsan itu. Kalau buatannya itu sekedar bagus, tidak jadi perkara. Tapi tikar buatan dia itu terlalu bagus. Belum pernah aku melihat tikar sebagus itu. Mutunya tinggi dan coraknya, sungguh elok. Aku jadi penasaran, seperti apa bagusnya itu. Makanya, ayo kita ke rumah Bu Marsan. Malu Satria sedang tidak ada di sawah. Benar? Benar, aku barusan dari sana. Iya. Nah, bagaimana? Bagus kan? Benar-benar hebat. Berapa hari mengerjakannya, Bu Marsan? 3 hari. 3 hari? Cepat sekali. Bukan main. 3 hari bisa menyelesaikan sebuah tikar yang bagus dan bermutu tinggi. Itu pun dikerjakannya sepintas-sepintas. Kalau ada waktu luang, baru dikerjakan. Kalau dikerjakan secara khusus, mungkin hanya 1 hari sudah selesai. Pintar ya? Bu! Nah, itu Bapak datang. Kita terlalu asyik ngobrol soal tikar. Tak taunya hari sudah senja. Dan waktunya pulang bagi para petani dari sawah. Yuk, pulang Mau kemana? Sudah di sini saja, tidak apa-apa. Malu. Ada Satria, Bu. Kok malu? Aduh, rupanya ada tamu ini. Iya, kami mau beli tikar, Pak. Ada-ada saja kau ini, Jila. Murni temanmu ini pinter membuat tikar. Kenapa harus beli pada orang lain? Tikarnya lain sekali, Pak. Tikar buatan Murni memang bagus. Tapi tikar buatan Satria ini lebih bagus. Coba aku panggil Satria. Apa tikar ini mau dijual apa tidak ya? Jangan. Loh, kenapa? Jila hanya mengarang saja. Kami tidak akan beli kok. Kami hanya ingin tahu saja. Justru itulah, biar si pembuatnya yang menerangkan sendiri, kan lebih jelas jadinya. Tidak, sudah jelas kok. Jelas apanya? Tikar ini bagus sekali dan mutunya tinggi. Kau sebagai pengrajin tikar harus tahu bagaimana cara membuatnya, iya kan? Iya, benar itu, Pak. Tidak usah. Kenapa? Satria itu baik, sopan. Pasti dia mau menerangkan cara pembuatannya. Kalau mungkin mengajarinya sekalian. Nanti saja. Yuk, Jila pulang. Iyalah. Mari, Bu, Pak. Ya. Iya. Sampurasun. Rampes. Karena mereka adalah pembuat tikar yang benar-benar mengerti mana tikar yang baik dan mana yang tidak.
Tetapi Murni mendadak jadi gugup ketika tahu bahwa Brahma datang pulang dari sawah berdua dengan Pak Marsan, dan dengan terburu-buru mengajak Jilah pulang. Bapak dan Ibu Marsan tersenyum melihat kegugupan Murni dan Jilah yang nampak lucu melihat tingkah laku gadis-gadis desa yang malu-malu kucing. Pantas pengunggu terasa panas. Rupanya matahari sudah tinggi. Sebentar lagi Bu Marsan datang mengantarkan makanan. Geli juga kelakuanku ini. Aku seorang raja yang disembah-sembah, sekarang mencangkul di sawah. Tapi anehnya, aku merasa gembira. Bergulat dengan lumpur di sawah seperti ini, gairah hidupku bangkit, dan aku merasa bersemangat. Ya, seolah-olah semangat hidupku bangkit. Apakah hal ini karena aku memang keturunan petani? Ya, ayahku almarhum adalah seorang petani. Mungkin itulah yang membuat aku betah bergulat dengan lumpur sawah. Darah ayahku mengalir deras di tubuhku. Darah seorang petani. Sekaligus pula darah ibuku mengalir deras di tubuhku. Darah seorang bangsawan. Ya, ibuku keturunan seorang raja. Inikah kelebihanku dari orang lain? Sekaligus pula sebuah keberuntungan, di mana di dalam diriku mengalir suatu perpaduan antara petani dan bangsawan. Ya, aku tidak bisa memungkiri hal itu. Bila mana aku sedang duduk di atas singgasana, aku seorang raja, jiwaku bergelora, kepalaku dipenuhi oleh 1001 cita-cita. Cita-cita tentang kecintaan terhadap rakyat. Iya, aku ingin sekali rakyatku dapat memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Murni. Ya, gadis itu sedang berjalan di pematang sawah, menjinjingi ceret dan menggendong bakul. Pasti dia akan mengantarkan makanan untuk bapaknya. Kenapa aku mau tinggal untuk sekian lama di desa Gadung ini? Dan untuk apa aku mencangkul dan membuat tikar? Itu karena untuk Murni. Gadis itu sedang berada di ambang kesulitan, yang dapat menjerumuskan dirinya kepada penderitaan yang berkepanjangan. Gadis itu harus ditolong. Ya, saat inilah aku harus mulai bertindak. Tindakan awal yang akan menentukan tindakan selanjutnya. Dia melihat aku. Ya, aku akan mencegatnya. Dia menunduk terus dan kelihatan gugup. Ya, dia sudah dekat. Sampurasun. Rampes. Ngantar makanan? Iya. Hati-hati. Tidak apa-apa kok. Hanya terpeleset sedikit. Bakulnya tidak tumpah. Dia begitu gugup sehingga terpeleset. Tapi untung hanya terpeleset sedikit saja, sehingga tidak jatuh. Dan bakulnya tidak tumpah. Kalau sampai dia jatuh kecebur ke lumpur sawah, lalu bakulnya tumpah, wah, bisa geger. Bisa-bisa aku dituduh yang tidak-tidak oleh penduduk. Satria. Ya, Pak. Ada apa tadi? Aku lihat kau menghampiri Murni, lalu dia oleng dan hampir jatuh. Maksud saya hanya ingin menyapanya, Pak. Tidak mengira kalau dia jadi gugup, lalu kakinya yang sebelah jadi salah injak. Tidak tepat menginjak pematang di tengah-tengahnya, tapi di pinggirannya. Ya, tentu saja dia hampir jatuh, Pak. Oh, begitu. Aku kira ada apa. Kalau sampai bakulnya tumpah, wah, bisa geger ya, Pak? Ya,
tentu saja dia gugup. Murni memang agak pendiam dan pemalu. Lain dengan Cila, temannya, lincah dan periang. Iya, Pak. Murni? Pak, makan sudah sedia? Iya. Tadi kamu berbicara dengan siapa? Tadi, kapan? Nah, waktu kau lewat di sawah Pak Marsan. Siapa anak muda yang menghampiri kamu? Buruh tani? Buruh tani? Iya, kuli mencangkul di sawahnya Pak Marsan. Bukan. Lalu siapa? Satria. Satria? Satria dari mana? Satria Wayang? Keponakan Pak Marsan. Aku baru tahu kalau Pak Marsan punya keponakan seorang Satria. Apakah dia pemain sandiwara? Pemain wayang? Sehingga namanya Satria? Tidak tahu. Lalu, kenapa dia menghampiri kamu? Lalu, aku lihat kamu terjatuh. Apakah dia mau mengganggu kamu? Tidak. Dia tidak mengganggu. Hanya menyapa. Oh, kalau hanya menyapa, kenapa kau mau jatuh? Hanya karena pematangnya saja yang licin. Tidak apa-apa. Kau jangan sembarangan bergaul dengan laki-laki. Ingat, kau sudah dilamar oleh Ki Demang Wirot. Murni anakku, aku tahu kau tidak suka kepada Ki Demang Wirot itu. Begitu juga aku. Tapi apa daya kita? Kita ini orang kecil, ya. Mudah-mudahan kita menemukan jalan yang terbaik untuk keluar dari kesulitan ini. Kita harus tabah. Bukan main. Anak muda itu gerakannya luas, tapi mengandung tenaga yang kuat. Dan si Obik jadi kewalahan. Obik, serangan beruntun. Gabungkan jurus 20 sampai 30. Baik, Guru. Berhenti. Kau hebat, Satria. Aku terdesak. Semua seranganku gagal total. Satu pun tidak ada yang bisa mengenai tubuhmu. Semuanya dipunahkan oleh kau dengan sangat jitu, Satria. Kau juga hebat, Obik. Aku terkejut dan kagum. Selama ini kau melatih aku. Kau nampak bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Ternyata kau seorang pesilat yang tangguh. Gerakanmu sangat cepat. Seranganmu pun penuh tenaga. Kau sungguh-sungguh tangkas, Obik. Tapi kau lebih cepat dari aku, Satria. Sama-sama. Hebat kau. Kau adalah muridku yang paling utama. Kau calon pendekar Satria. Bakti, Guru. Aku bangga punya murid seperti kau, Satria. Tidak banyak tingkah, tidak sombong. Kau seorang pemuda yang sopan, budi bahasamu halus. Watakmu merupakan watak dasar seorang pendekar. Bakti, Guru. Aku gembira sekali. Sebab sekarang aku punya 2 murid yang berbakat. Obik dan kau. Kalian berdua harus bersatu. Bakti, Guru. Aku gembira. Kalian harus menjunjung tinggi perguruan kita. Bakti, Guru. Satria. Bakti, Guru. Kau lihat kendi-kendi itu. Bakti, Guru. Saya melihatnya. 10 buah kendi bergelantungan pada patok-patok kayu yang tinggi. Dan letaknya melingkar. Nah, kau harus memecahkan kendi-kendi itu dengan tendangan. Tendangan apa? Tendangan berantai. Bagus. Nah, pecahkan kendi-kendi itu dengan tendangan berantai. Tapi Guru, baru kemarin malam saya mempelajari tendangan berantai. Bila mana saya tidak dapat memecahkan semuanya, saya mohon ampun. Oh, tidak apa. Sebisamu saja. Bakti, Guru.
Ini latihan, Satria. Di dalam latihan kau harus berani berbuat. Sebab kalau salah ada yang membetulkan, yaitu aku, gurumu. Tapi nanti, kalau kau bertarung dengan musuh yang sebenarnya, sama sekali kau tidak boleh melakukan kesalahan. Sebab salah sedikit saja, jiwamu melayang. Paham? Bakti, Guru. Paham. Mulai. Hop. Hop. Cia! Hebat, hebat, luar biasa. 10 buah kendi itu semuanya pecah. Sempurna. Kau melakukan jurus tendangan berantai dengan sempurna, tanpa sekalipun menyentuh tanah. Kau berhasil menendang ke 10 kendi itu sehingga pecah berhamburan. Bakti, Guru. Malam ini latihan cukup sekian dulu. Besok malam kita lanjutkan. Bakti, Guru. Dari mana, Pak? Pagi-pagi sudah keluyuran. Dari warung Jangkurdi beli tembakau. Oh. Di warung tadi ada beberapa anak muda duduk-duduk, ngobrol, menceritakan Satria. Menceritakan Satria? Anak-anak muda itu murid-murid Pak Sohor. Oh, lalu membicarakan apa? Mereka memuji-muji Satria. Katanya Satria hebat, berbakat besar jadi pesilat. Hanya dalam tempo beberapa hari saja, kepandaiannya hampir menyamai Obik, wakil Pak Sohor. Anak itu memang cerdas, lain dari pemuda biasa. Aku malah jadi berpikir lain. Berpikir lain bagaimana? Apa dia seorang pangeran yang sedang menyamar? Kau ini pikiranmu suka berkhayal begitu? Habis keadaannya lain, Pak. Keadaan lahirnya dan rohaninya lain. Keadaan lahiriahnya, coba saja lihat bentuk tubuhnya, tingginya sedang, badannya padat berisi, kulitnya bersih, tenaganya kuat sekali. Mencangkul di sawah sehari suntuk, tidak nampak lelah sedikit pun. Pulang dari sawah, mengerjakan ini dan itu. Malamnya latihan silat di rumah Pak Sohor. Tidak nampak letih sedikit pun, malah bertambah segar. Dan wajahnya, hidungnya mancung, bibirnya tipis, kedua matanya bening, pancaran matanya berwibawa. Aku yakin, Pak, Satria bukan pemuda biasa. Namanya saja Satria, jadi jelas dia memang seorang Satria. Iya. Kenapa dia bernama Satria? Kalau dia anak petani, tentu namanya akan sederhana. Kita serahkan saja kepada Yang Maha Kuasa. Kalau dia seorang pangeran, kita bersyukur. Kalau bukan, tetap bersyukur. Sebab dia seorang pemuda yang sopan, ramah tamah, halus budi bahasanya, tidak pernah bicara kotor, tidak pernah mengeluh, apalagi marah. Tidak pernah sama sekali. Di mana dia sekarang, Pak? Itu di pekarangan samping, sedang memilih-milih daun pandan kering. Oh, iya. Mau membuat tikar, Satria? Iya, Bu. Kalau begitu, hari ini kau tidak usah pergi ke sawah. Saya membuat tikar itu kan hanya iseng-iseng saja, Bu. Sawah adalah nomor 1, sebab merupakan sumber penghidupan kita yang nomor 1. Yang lainnya nomor 2, Bu. Membuat tikar itu secara iseng-iseng, mengisi waktu luang, 3 hari baru selesai. Lalu kalau dibuat secara khusus, kira-kira berapa hari akan selesai? 1 hari selesai. Nah, hari ini kau tidak usah ke sawah. Selesaikan saja tikar itu. Tapi jangan keterusan, keasikan membuat tikar, jadi malam bekerja di sawah. Tentu saja tidak, Bu. Kalau tikar itu sudah selesai, akan aku hadiahkan kepada Bu Desa. Siapa Bu Desa itu? Itu istrinya kepala desa Gadung. Oh. Dia orangnya baik sekali. Dengan aku sudah seperti saudara. Aku ingin membalas kebaikan dia dengan memberinya sesuatu yang istimewa, yaitu tikar ini. Tentu dia akan gembira mendapat hadiah yang istimewa dari aku. Iya. Baik, Bu. Hari ini saya tidak akan ke sawah. Saya akan mengerjakan pekerjaan membuat tikar ini. Akan saya buat sebagus-bagusnya. Nanti sore pasti selesai. Iya, bagus.
Sebentar, Murni. Aku belum selesai. Cucianmu banyak? Adikku kan banyak, 3 orang. Jadi cucianku banyak, tidak seperti kau. Kau cuma sendiri, anak tunggal. Enak, cucianmu sedikit. Iya, aku tunggu. Nanti pulang dari mencuci, kita ke rumah Bu Marsan yuk. Mau apa? Lihat tikar. Kemarin kan sudah. Kemarin tidak puas, baru memandang saja, belum menjamahnya. Apalagi pemeriksaan nyamannya tidak, sebab keburu datang Satria. Nah, kalau pagi ini Satria tidak ada, pasti ke sawah. Kita bisa lama di rumah Bu Marsan. Dan itu untung buat kau, Murni. Untung buat aku. Kau bisa mengamati anyamannya atau rahasianya mengapa tikar itu bagus sekali buatannya. Daun-daun pandan kering bahan pembuat tikar ini mutunya baik sekali. Pantas di desa Gadung ini cukup banyak pengrajin tikar. Bukankah itu Murni dan Cila? Ya, benar. Murni dan Cila sedang berjalan menuju ke sini. Mau apa mereka? Kemarin mereka gugup dan malu ketika ketemu dengan aku. Tapi sekarang kok malah mendatangi aku? Oh iya, aku mengerti. Mereka menduga aku tidak ada, sedang ke sawah. Dan mereka kesini akan menemui Bu Marsan untuk melihat-lihat tikar buatanku. Sebab kemarin tidak sempat membicarakannya panjang lebar. Baiklah, aku akan bersembunyi. Ada Murni dan Cila? Iya, mana? Itu sedang berjalan menuju ke sini. Iya. Jangan katakan saya ada di rumah ya, Bu. Apa? Pasti mereka balik lagi nanti. Masa begitu? Ibu tahu sendiri kemarin kan, mereka sedang asik berbincang-bincang dengan ibu. Begitu melihat saya, langsung kabur, tergopoh-gopoh minta diri pulang. Iya. Tuh, mereka sudah dekat. Murni dan Cila memang benar-benar tidak tahu bahwa Brahma ada di rumah. Mereka mengira pasti ke sawah, seperti kebiasaannya tiap hari. Pagi bekerja di sawah dan petang baru pulang. Itulah makanya mereka pergi ke rumah Bu Marsan, bibi angkat Brahma. Lalu bagaimana jika kepergok dengan Brahma? Apakah mereka akan seperti hari kemarin, tergopoh-gopoh pulang? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini.